Tuhan, ya kita tidak terasa ada di bulan 11 menjelang akhir tahun. Dan seperti yang kita ketahui, setiap tanggal 10 November itu diperingati sebagai apa? Hari Pahlawan. Makanya firman Tuhan pada sore hari ini saya beri judul Pahlawan Iman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam zaman yang serba sulit seperti sekarang ini, banyak orang yang tidak kuat untuk menjadi pahlawan. Banyak orang yang memutuskan untuk menjadi pecundang, atau bahasa biasanya biasa-biasa saja. Tetapi tidak ada pilihan, Bapak Ibu. Kita harus menjadi pahlawan atau menjadi pecundang. Dan saya berdoa semua yang di tempat ini akan menjadi pahlawan-pahlawan iman. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada seorang pahlawan iman yang dicatat di dalam sejarah yang luar biasa. Beliau bernama Reinhard Bonnke. Pada 7 Desember 2019, di usia yang ke-79 tahun, beliau wafat pulang ke rumah Bapak. Tetapi kita mau tahu apa yang sudah dikerjakan oleh Reinhard Bonnke. Sejak dari usia 19 tahun, dia sudah melayani Tuhan. Dia sudah berusaha untuk menjadi hamba Tuhan. Sehingga setelah 60 tahun pelayanannya, sampai dia dipanggil pulang ke rumah Bapak. Di Negria khususnya, ada 79 juta orang yang diselamatkan. Luar biasa, bukan? Pertanyaan yang sama yang datang kepada kita pada sore hari ini. Berapa jiwa yang sudah kita menangkan untuk kerajaan surga? Mungkin tidak banyak, mungkin 1-2 orang. Tetapi lakukanlah itu dengan kontinu, dengan setia. Bapak Ibu, kata pahlawan ini dari bahasa Sanskerta, yaitu pala itu artinya buah, dan wan itu artinya orangnya. Jadi kalau pahlawan itu artinya orang yang dari dirinya menghasilkan buah yang berkualitas bagi negara, bangsa, dan komunitas lainnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu, tidak kebetulan kita mendekati hari lagi kita memperingati Hari Pahlawan. Maka saya berdoa dan saya mengajak kita semua menjadi pahlawan-pahlawan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata pahlawan itu kalau bahasa Inggrisnya itu hero, H-E-R-O, ya, H-E-R-O. Dan kata hero ini ada 4 arti masing-masing dalam sebuah hurufnya. Yang pertama dikatakan H itu hope, bukan hope berhenti yang kita parkir gitu. Hope itu ada pengharapan. Seorang pahlawan harus selalu punya pengharapan. Ketika seseorang berangkat ke medan perang, mungkin dia tahu musuhnya itu lebih canggih, musuhnya itu lebih kuat, tetapi dia tidak berhenti untuk tetap berjuang, berlaga di medan perang. Itulah yang Tuhan kehendaki kepada kita semua. Harus selalu ada pengharapan. Setuju katakan amin. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu, iblis mulai menggoda kita dengan memupuskan, menghilangkan pengharapan kita karena kesesakanlah, karena kesakitan, karena masalah apapun Bapak Ibu. Iblis berusaha untuk kita tidak mempunyai pengharapan. Di dalam Ibrani 6 ayat yang ke-11, Ibrani 6 ayat yang ke-11 dikatakan begini, pengharapan itu adalah saul yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Satu kali saya berdiskusi dengan seorang teman yang mempunyai galangan kapal atau shipyard. Seberapa penting sih fungsi daripada jangkar itu? Kok sampai masuk di Alkitab? Ternyata dia bilang kapal itu mesinnya boleh kuat, navigasinya boleh canggih, tetapi yang tidak boleh dilupakan, jangkar itu harus berfungsi dengan baik. Kapal itu biasanya ada 2 jangkar, di depan dan di belakang. Jadi kalau dalam pelayanan kapal itu lagi menghadapi badai,
dia berlindung di belakang pulau, dia berlindung di tempat-tempat yang aman, dan dia harus melepaskan jangkarnya itu. Dia harus melepaskan jangkar yang di depan dan di belakang sampai ke dasar lautan. Dan ketika jangkar itu sudah mencapai dasar daripada lautan, maka kapal itu tetap bisa digoyang, kapal itu tetap bisa kena ombak, tetapi kapal itu tidak pernah bisa hanyut. Demikian pula kehidupan kita. Jangkar pengharapan kita harus selalu tertambat kepada Yesus Kristus Tuhan. Masalah boleh ada, problem boleh ada, tetapi kita tidak pernah tenggelam atau terhanyut. Setuju katakan amin. Jadi kita tidak jamin ketika kapal itu melepaskan jangkarnya, tidak serta-merta ombak itu berhenti. Ombak tetap jadi ombak, tetapi yang terjadi adalah kapal itu boleh aman, kapal itu boleh terombang-ambing, tetapi tidak tenggelam. Demikian pula pengharapan kita. Bapak Ibu, manusia tanpa pengharapan menjadi sangat tidak sehat. Manusia yang tidak ada pengharapan, dia menjadi loyo, menjadi putus asa, menjadi tidak mempercayai Tuhan lagi. Seolah-olah Tuhan yang kita sembah, seolah Tuhan yang kita naikkan doa kepadanya kurang bisa dipercaya. Tetapi sore hari ini Bapak Ibu, saya ajak semua kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapanmu jangan kendor. Sekali lagi, tambatkan jangkar atau saung pengharapanmu hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Tidak ada cara yang lain selain kita boleh selamat, selain kita boleh melewati segala badai yang ada di dalam kehidupan kita. 1 Timotius 4 ayat yang ke-10 dikatakan begini, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu kita berjuang, berjerih payah, bahasa kerennya berdarah-darah, kita tidak pernah akan sia-sia, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Allah kita memang tidak bisa dilihat secara kasat mata, tetapi setiap doa kita, setiap air mata yang keluar itu ditampung di dalam kehidupannya Tuhan. Manusia mencoba memvisualisasikan Tuhan atau dewa-dewanya. Dia buat patung sehingga orang bisa menyembah dengan gampang. Orang bisa melihat itu sosok yang harus disembah. Tetapi ketahuilah, dewa atau patung-patung, dia punya mata tetapi tidak bisa melihat. Dia punya telinga tetapi tidak bisa mendengar. Dan dia punya mulut, tidak bisa menjawab doa kita. Tetapi Tuhan yang kita sembah, yang kita tidak bisa lihat, kita menaikkan doa, dia pasti mendengar, dia pasti melihat, dan dia pasti menjawab doa kita pada waktunya. Bapak Ibu, jangan pernah kendor. Sekali lagi, pengharapan kita harus kuat. Pastikan pengharapan kita hanya kepada Yesus, tidak kepada yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu kali di dalam sebuah kejuaraan di perempat final All England bulu tangkis, seorang yang juara dunia 8 kali, rekornya tercantum dan tidak terpecahkan sampai hari ini. 7 kali berturut-turut dan 1 kalinya tidak berturut-turut, tapi 8 kali. Siapa dia? Rudi Hartono, yang seusia-usia saya pasti tahu dan mengidolakan dia. Rudi Hartono seorang anak Tuhan yang setia. Pada satu kali di perempat final, set pertama dimenangkan oleh lawannya yang bernama Stur Johnson. Set kedua angka menjadi 0-14 untuk Rudi Hartono. Jadi 1 bola lagi dari Stur Johnson, maka pertandingan itu selesai dan dimenangkan oleh
Stu Johnson. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Rudi Hartono seorang yang mempunyai pengharapan yang kuat. Dia berdoa kepada Tuhan di pinggir lapangan bola, di lapangan bulu tangkis. Dia berdoa, Tuhan kalau boleh beri aku satu angka. Dan Stu Johnson 14-0 bolanya keluar menjadi berapa? 0-14. Ini masih hitungan lama bulu tangkis yang lama itu, jadi balik di 14 terus kamari-mari. Dan 0-14 bola di tangan Rudi Hartono. Dia sebelumnya dia berdoa, Tuhan beri aku satu angka. Dan apa yang terjadi? Bolanya masuk 1-14, 2-14, 3-14. Dan singkat cerita 14-14 terjadi dus. Dan singkat cerita pertandingan itu dimenangkan oleh Rudi Hartono pada set yang ketiga. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Para wartawan BBC itu mendekati Stu Johnson. Bagaimana kamu bisa kalah dengan posisi yang hampir menang? Satu angka lagi dan kamu akan memenangkan pertandingan ini. Stu Johnson berkata, Rudi Hartono adalah seorang yang bisa baik. Dia tidak pernah menyerah pada keadaan meskipun tinggal satu angka lagi, tapi dia tidak menyerah. Dia boleh memenangkan pertandingan itu. Hari ini Bapak Ibu, mungkin kita semua ada di dalam keadaan seperti ini. Tinggal satu angka lagi, tinggal satu set lagi, dan kita akan bangkrut dan kita akan selesai. Tetapi saya katakan Bapak Ibu, meskipun orang bilang kehidupan kita seperti telur di ujung tanduk, tetapi kalau tidak seizin Tuhan, telur itu tidak pernah akan jatuh. Amin Bapak Ibu, tidak pernah akan jatuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah, ketika Anda mempunyai pengharapan dan pengharapan itu Anda tambahkan kepada Yesus Kristus Tuhan, maka pengharapan itu tidak pernah akan mengecewakan. Dari kata hero yang kedua E, apa E itu? Entusiastik, antusias. Kita sebagai orang anak-anak Tuhan harus mempunyai antusias. Ketika kita diajak ber-FA, ketika kita diajak melayani, ketika kita diajak berkunjung ke orang-orang yang lebih membutuhkan dari kita, maka kita harus antusias. Galatia 2 ayat yang ke-20 dikatakan begini, namun aku hidup bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu, Rasul Paulus hidupnya itu hanya didedikasikan hanya kepada Tuhan. Sekalipun yang dialami itu bukan kesenangan. Kita tahu sejarahnya, bagaimana Rasul Paulus itu banyak cukup menderita. Dia makin melayani, kok makin menderita. Tetapi dia mempunyai antusias. Karena apa? Karena dia tahu dia sudah diselamatkan. Karena dia tahu bahwa dia berhutang kepada Yesus Kristus Tuhan. Saya ajak konsep berpikir kita. Antusias itu bukan ada maunya, tetapi kita ini ada balas budi, ada etikat baik kepada Tuhan. Ada hati yang mau melayani, hati yang selalu terbeban untuk pekerjaan Tuhan. Harus selalu antusias. Bapak Ibu, iblis itu kadang tidak suka kalau anak Tuhan itu semangat, anak Tuhan itu bersuka cita. Dimulai dari tugas pelayanan yang menumpuk, lalu kita mulai dengan malas, lalu acuh, bosan, dan berhenti melayani. Jadi iblis itu kalau kerja step by step, humanis, kelihatannya cengli, kelihatannya itu bisa diterima. Udah, nggak usah datang ke gereja, hujan, minggu depan masih ada.
Selalu alasan-alasannya yang ditawarkan itu kelihatannya masuk akal, tetapi sesungguhnya itu adalah tipu daya iblis. Dimulai dari kemalasan, acuh, bosan, lalu berhenti. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup kita harus selalu antusias. Jadi kalau ada orang mengajak kita, ayo FA, ayo. Bahkan kita ajak teman kita yang sudah lama gak ber-FA, kita ajak teman kita yang lama gak ke gereja, karena kita bisa ibadah onsite. Masih banyak bangku-bangku yang kosong yang bisa dipenuhi oleh jiwa-jiwa. Membawa jiwa bukan tanggung jawab pendeta, tetapi ketika kita terima Tuhan sebagai juru selamat, maka kita adalah hamba-hambanya Tuhan. Dan hamba-hambanya Tuhan berkewajiban untuk membawa jiwa bagi kerajaan Allah. Antusias. Saya berikan sebuah kesaksian Bapak Ibu. Saya ini mempunyai seorang teman, usianya cukup lanjut, 70 lebih. Dan istrinya ini menderita rheumatic arthritis sekaligus OA, osteoarthritis. Jadi beberapa puluh tahun yang lalu dia mulai menderita penyakit itu. Dia tinggal di Malang, di Kota Baru, dan dia memutuskan untuk pindah ke Surabaya karena di sana hawa dingin. Setiap kali umat sakitnya ini, maka dia menderita kesakitan yang luar biasa. Sehingga puncaknya adalah jari-jarinya tidak bisa bergerak. Sendi-sendi jari ini menjadi kaku. Pengakurannya maha hebat. Dan dia hidup di atas kursi roda. Tetapi yang saya mau saksikan bagaimana dia antusias. Dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Dia tidak pernah komplain kepada Tuhan. Padahal dia dulu sekolah minggu. Dia setia sekali. Seperti Paulus yang didapat adalah kelemahan, ada kesakitan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Dia setia membuat kue, menyuruh asisten rumah tangganya memberi instruksi membuat kue, mengunjungi panti asuhan, memberkati orang-orang yang lebih membutuhkan. Di dalam keadaan tubuh yang demikian tersiksa, saya ngomong, dia masih bisa. Ketika saya mendengar, melihat, dan berkomunikasi dengan ibu ini, maka iman saya dibangun. Antusias banget. Orang yang demikian parah masih punya antusias. Kita yang ada di tempat ini, saya lihat semua sehat walafiat. Kita mestinya malu bukan tidak antusias. Kita harusnya lebih dari itu. Amin Bapak Ibu. Kita mau terus antusias. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12 dikatakan begini, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bapak Ibu, jangan lupa kita hidup ini adalah di dalam pertandingan Tuhan. Dan saya berdoa tidak ada yang gugur di dalam pertandingan ini. Semua hidup berkemenangan, semua sampai finish garis akhir, sampai hidup kita selesai di bumi ini. Dan Tuhan berkata, sabarlah hambaku yang setia, beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, yang ketiga dari hero, HER. Apa R itu? Rilis, melepaskan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Filipi 3 ayat 8 sampai 9. Ini kembali tulisan daripada Paulus. Filipi 3 ayat 8 sampai 9 dikatakan begini. Malahan segala sesuatu anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan lebih mulia daripada semuanya. Coba perhatikan, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan.
Bapak Ibu, Rasul Paulus melepaskan kebanggaan masa lalunya, bahkan dianggap sampah. Ini kata-kata yang kalimat yang cukup mantap, Bapak Ibu. Aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah. Perhatikan kata sampah, Bapak Ibu. Sampah itu adalah sesuatu hasil akhir daripada pengelolaan yang sudah tidak bisa dipakai lagi. Kalau ibu-ibu beli udang, dikupas kulitnya, nggak mungkin ibu-ibu pasti mau simpan kulit udang. Potong-potong buah, kulitnya pasti dibuang. Cepat-cepat dibuang jauh. Kulit udang apalagi pasti cepat-cepat kalau bisa diangkut oleh pasukan kuning yang mengambil sampah. Ini yang digambarkan oleh Paulus. Artinya apa? Masa lalu kita harus betul-betul dilepaskan. Celakanya banyak orang Kristen dibuang, diambil lagi. Masa lalunya diambil lagi. Hidup lamanya lagi, dijalani lagi. Tetapi kata-kata daripada Paulus, aku melepaskan dan menganggapnya sampah. Mari kita berjanji kepada diri kita sendiri. Apa yang sudah kita anggap sampah tidak boleh, tidak patut untuk diambil lagi. Setuju katakan amin, Bapak Ibu. Sampah itu hasil akhir, nggak perlu, nggak patut untuk diambil lagi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seorang pahlawan rela melepaskan hak pribadinya demi orang lain atau tugas. Seorang pahlawan, seorang prajurit, tidak ada kata memilih, tapi dia melepaskan. Bahkan banyak kali pahlawan itu meninggalkan keluarganya sampai waktu yang lama oleh karena bertugas. Prajurit itu dia melepaskan haknya, dia melepaskan kumpul dengan keluarganya karena dia tahu tugasnya lebih mulia, yaitu membela bangsa dan negara. Bapak Ibu, ini ada slide, ada foto. Ya, ini 2 orang surfer di dalam kejuaraan SEA Games di Manila. Yang satu orang Indonesia, yang satu orang Filipina. Coba tebak, yang Filipina mana, yang Malaysia mana? Bingung. Pokok dua Pak, itu arek mana, itu arek gerakan. Ya, ayo coba yang Indonesia yang mana? Yang Indonesia yang merah, namanya Arif Hidayat. Yang putih itu orang Filipina, namanya Roger Kasubi. Mempunyai cerita yang hebat, bagaimana dia melepaskan haknya. Ketika itu dia dalam perjalanan menuju pantai, dia sudah memimpin di depan, hampir mencapai pantai. Tetapi dia melihat ada seorang surfer yang terlepas, di mana terlepas atau pecah papan selanjutnya, sehingga surfer itu mulai tenggelam. Kita tahu semua bahwa ombak harus besar untuk supaya orang bisa berselancar dengan kencang atau dengan cukup baik. Maka apa yang dilakukan oleh Roger Kasubi? Dia mulai membelokkan papan selancarnya. Dia mulai melepaskan haknya untuk menjadi pemenang dan mendapatkan medali emas. Dia berbelok arah. Dia putuskan untuk menyelamatkan orang ini. Setelah didekati, maka orang itu betul harus ditolong. Maka next slide, yang Bapak Ibu lihat, ya mungkin tidak terlalu jelas tapi lumayan. Satu papan selancar dinaiki oleh 2 orang. Yang saya mau katakan, Roger Kasubi rela melepas haknya sebagai pemenang medali emas di dalam SEA Games. Tetapi dia memutuskan untuk menyelamatkan satu negara. Seorang pahlawan iman yang luar biasa, seorang pahlawan yang luar biasa. Dia rela melepaskan meskipun dia harus kehilangan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lepaskan apa yang membebani kita, apa
apa yang tidak berkenan kepada kita. Mungkin kita berkata, Tuhan ini kalau tak lepaskan, ini kan taunya ini gede, ini rezekinya besar, ini kesempatannya langka. Orang dunia berkata kesempatan tidak datang berapa kali? 2 kali. Tapi saya katakan di dalam Tuhan kesempatan datang ribuan kali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu contoh yang luar biasa yang dipertunjukkan oleh Roger Kasuti, bagaimana dia bisa melepaskan haknya untuk menolong orang yang mau tenggelam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah kita bangga kalau hidup kita seperti Kristus, bukan bangga oleh hal-hal duniawi, meskipun kita dalam tanda kutip di dunia ini mendapatkan hal. Ketahuilah bahwa upah kita, mahkota kita, bukan kita terima di sini. Upah kita akan kita terima kelak di surga yang abadi. Yang keempat atau yang terakhir, Bapak Ibu, dari hidup adalah obedience. Obedience itu ketaatan. Ya, Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Dikatakan begini, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Contoh ketaatan yang tidak bisa disangkal dan yang paling benar adalah Yesus Kristus sendiri. Kita tahu bagaimana Yesus diutus oleh Sang Bapa menjadi manusia, turun ke bumi dengan satu misi yang luar biasa, menyelamatkan umat manusia yang sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada cara lain yang bisa dilakukan Kristus untuk menebus selain daripada penciptanya sendiri turun ke dunia untuk misi penyelamatan itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan Yesus Kristus contoh yang sangat luar biasa, contoh yang bisa kita jadikan panutan, contoh yang bisa kita jadikan andalan. Dia taat. Mungkin kita mau mencontoh orang-orang tertentu boleh-boleh aja, tetapi satu kali orang-orang itu bisa juga menjadi tidak taat. Dan contoh ketaatan yang diperlihatkan oleh Yesus Kristus ialah memotivasi hidup kita bahwa kalau Kristus sudah berbuat seperti itu, maka kita pun akan mengikuti langkahnya. Orang bilang gak mungkin, kita kan bukan Tuhan. Saya katakan sejak kita terima Tuhan sebagai Juru Selamat, Roh Kudus ada di dalam hidup kita, maka hidupku bukan aku lagi, tetapi apa? Kristus yang ada di dalam aku. Dan ketika Kristus ada di dalam hidup kita, Dia memampukan perkara-perkara yang sulit, hal-hal yang susah untuk dilakukan. Tetapi bersama Kristus dan Roh Kudusnya, kita semua bisa melakukan. Hari-hari ini Bapak Ibu, orang sering dibuat tidak taat. Dimulai dari ketidaktaatan yang kecil, dimulai dari pelanggaran-pelanggaran yang kecil. Ketidaktaatan membawa bencana, tetapi ketaatan pasti membawa berkah. Mari kita cek diri sendiri. Mungkin ada doa-doa yang belum terjawab. Mungkin kita belum taat kepada Tuhan. Mungkin kita belum serius dengan Tuhan. Sore hari ini saya ajak, mari menjelang akhir tahun, mari kita introspeksi. Apakah hidup kita ini sudah taat? Hidup kita ini sudah benar di hadapan Tuhan? Kalau belum, tidak ada salahnya kita bertobat setiap hari, meminta ampun setiap hari, karena itulah yang bisa kita lakukan untuk kita supaya bisa diperbarui dan dibasuh oleh darah Kristus. Filipi 2 ayat yang ke-12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih,
kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini kembali tulisan daripada Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dia memberikan saran. Jadi kalau taat itu bukan hanya ketika aku ada, bukan ketika pendeta itu ada, bukan ketika teman-temanku segereja ada, tetapi bila kita taat. Karena jangan lupa, orang tidak tahu, istri tidak tahu, suami tidak tahu, rekan sekerja bahkan tidak tahu, tetapi Allah Maha Tahu. Dia tidak pernah bisa dibohongi, dia tidak bisa ditipu. CCTV-nya Tuhan itu 24 jam. Dia melihat terus apa yang kita lakukan, persis seperti yang kita kerjakan. Bapak Ibu, sekali lagi mari kita taat, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sekali lagi di setiap waktu. Setuju katakan amin? Setuju katakan amin? Taat bukan hanya di gereja, taat bukan hanya di event-event tertentu. Taat ketika kita menaikkan doa permohonan kita ada di dalam masalah, dalam suka, dalam duka, dalam masa segala masa kita mau taat. Karena hanya ketaatan yang membawa keberuntungan bagi anak-anak Tuhan. Sebagai ayat terakhir Bapak Ibu, Wahyu 2 ayat yang ke-10. Wahyu 2 ayat yang ke-10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai, dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bapak Ibu, biarlah kesetiaan kita, ketaatan kita berlaku bukan sementara, tetapi sampai nanti. Ada orang taat, ada orang hidup kudus ketika dia menaikkan doa permohonan, ketika dia menaikkan doa permintaan supaya dijawab. Tetapi setelah itu dia tidak lagi taat. Hari ini Bapak Ibu, mari kita taat, bukan hanya karena ada orang di sekeliling kita. Kita taat karena ada Tuhan, Dia yang mengawasi kita. Kita harus bertanggung jawab sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percayanya. Tidak bisa kita tawar taat